الإسلام ديني ومحمدا رسول الله Lagi coba diulang. Tuhan YHWH meremukkan Tuhan Yesus. Diulang. Ya, Tuhan YHWH meremukkan Tuhan Yesus. Sudah. Mantap. Nomor dua nih. Apakah Anda yakin Yesus punya keturunan? Ya, jelas tadi saya sudah membenarkan bahwa itu keturunan yang dimaksud di situ bukan keturunan secara lahiriah, tetapi keturunan secara rohaniah yang dimaksud. Kalau bukan keturunan, tinggal ngomong aja tanjakan. Bukan, saya dari tadi sudah menjelaskan ini. Ini keturunan yang dimaksud adalah secara rohaniah, yang dimana kalau kalian ketemu orang Kristen dimanapun, mereka pasti mengakui bahwa Yesus itu adalah Bapa mereka. Tidak pernah mengakui bahwa Yesus itu anak atau jemaat. Mereka selalu mengakui bahwa Yesus itu adalah sebagai Bapanya orang Kristen di seluruh dunia. Baik. Tuhan Yahweh meremukkan Tuhan Yesus. Silakan Pak Joma. Ada Tuhan meremukkan Tuhan. Ada Tuhan meremukkan Tuhan. Iya, jadi orang ini memang tugasnya untuk menipu. Kan jelas itu dikatakan di dalam Filipi 1:18. Ya, tentang Yesus mau diberitakan dengan maksud mengelabui, bohong, palsu ataupun jujur, aku tetap bersuka cita. Ini kan dia jilat-jilat untuk menjual Yesus. Padahal dia katakan kita melihat keturunannya maksudnya itu adalah kami penyembahnya nenek Lukiper. Anak kali kau bahas kitabnya orang seenak perut kau itu. Di situ jelas kata zera. Kata zera itu artinya benih. Benih itu artinya keturunan anak benih, darah daging. Tak berbicara tentang tak hayalan. Baca itu original teksnya. Zera itu bercerita tentang benih, bibit yang keluar dari kelaminnya sendiri. Itu yang dimaksud benih. Keturunan, bukan pengikut dewa Molok yang dimaksud di situ. Jadi jangan Anda kemudian seenak perut Anda itu ngomong tidak sesuai dengan fakta yang ada dalam kitabnya orang. Anda terjemahkan hanya demi untuk menguatkan Yesus mati untuk dewa Molok. Jangan. Tidak bagus itu. Ya, ketika dikatakan bahwa dia akan melihat anak keturunannya, itu jelas sekali bahwasanya Yesus ini kalau dipaksakan duduk di sini, Yesus kudu wajib beristri, Yesus kudu wajib punya anak, karena dia harus melihat benihnya. Itu maksudnya. Nah sekarang kalau Anda menggunakan ini untuk Yesus, nyambungnya di mana? Memang kamu sudah akui Yesus punya anak, punya keturunan, punya benih? Hah? Bukannya dia disunat habis itu pensiun selamanya? Banyak cerita. Janganlah ya. Janganlah kamu itu mengambil kitabnya orang lain kemudian Anda terjemahkan dengan seenak perut Anda. Tuhan menghendaki meremukkan Tuhan junior. Sejak kapan Yesus diremukkan? Tadi kan kita sudah membahas. Di data nomor 3-nya tidak ada Yesus itu diremukkan. Meleset. Tidak ada Yesus itu ditikam di original teksnya. Itu kan hanya dicocok-cocokkan terjemahan ini demi untuk memuluskan misi perjanjian baru agar dianggap Yesus itu sebagai persembahan kepada Dewa Molok. Jadi terjemahannya itu apa? Dibuat sesuai dengan keinginan pesanan. Makanya disembunyikan yang aslinya. Karena kalau muncul yang aslinya akan ketahuan ini semua salah, ini semua propaganda demi untuk Dewa Zeus itu tetap ada di bumi ini. Padahal itu dibantah semuanya oleh para nabi. Tuhan meminta persembahan darah, betul, tapi darah hewan. Makanya supaya dianggap Yesus itu hewan, dikatakanlah dia anak domba. Sudah dikatakan dipersembahkan kepada dewa, dikatakan lagi dia adalah binatang. Masih kurang penghinaan apa kalian ini kepada Yesus? Ngambil lagi Yesaya 53 untuk Yesus. La haula wala quwata illa billah. Yesus kena tula, Yesus diremukkan, Yesus ditikam, Yesus tidak dipandang, wajahnya buruk, bonyok.
Tunggu ya. Kamu kalau kau mati dalam kekafiran, lihat aja nanti apa yang dikatakan oleh Yesus. Enyahlah kau dari hadapanku, kau pembuat kejahatan. Ya. Matius Ya, jadi mumpung masih ada kesempatan, tanggalkan rohmu mulai besok kau pakai celana panjang. Silakan. Oke, lanjut. Bro, sebelum kita lanjut coba ulangi lagi, Bro. Tuhan Yahweh meremukkan Tuhan Yesus. Lanjut Bang, lanjut. Coba ulangi lagi lah biar kita puas lah. Sebagai penghina atau apa? Kalau mau lanjut. Ya ulangi dulu lah. Saya kan minta. Tadi nggak kerekam tadi, nggak kerekam. Kali siang ini bagus sekali. Tadi nggak kerekam, Bro. Saya baru mau rekam ini. Tuhan Yahweh meremukkan Tuhan Yesus. Coba. Ya, aku rekam juga. Ya, coba siap-siap semua teman-teman makan. 1, 2, 3. Silakan. Lanjut. Tuhan Yahweh meremukkan Tuhan Yesus. Kita Nah, itu moderator apa? Moderator apa? Lanjut. Jangan, dia nangis sudah lanjut. ini Tuhan yang termuka. Ini moderator yang berpihak. Ya, enggak, saya merekam ini, saya nggak pendapat kok. Lanjut, tadi kan saya sudah jawab, nggak perlu berulang-ulang. Ya udah sekali lagi ya. Lu pelit amat sih, Bro. Bukan teman gua minta diulang itu doang sih, gimana sih? Dari tadi, udah, lanjut. Jadi lu setuju ya Tuhan Yahweh meremukkan Tuhan Yesus ya? Kan ini barang yang kita tahu kan enggak? Oke, lanjut deh. Daripada remuk, daripada bonyok. Bang Andi. Lanjut Bang Andi. Ya, haleluya Yesus, haleluya. Lanjut. Haleluya. Nomor 11 ya. Iya. Sesudah kesusahan, jiwanya ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmahnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Apa maksudnya, silakan Bro. Oke, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sesudah hiburannya ia akan melihat terang, sama seperti pada waktu Yesus katakan akan melihat terang dan menjadi puas. Kenapa dikatakan di sini menjadi puas? Karena Tuhan melihat umat-umat pengikutnya banyak diselamatkan, dan hambaku itu sebagai orang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dipikul. Di sini dikatakan bahwa jelas mengatakan bahwa kejahatan pengikut Yesus jelas dipikul oleh Yesus itu sendiri. Di situ tidak ada kata ayat munafik, dan ini adalah membuat orang kitab orang Yahudi. Nah, dari tadi Bang Zuma selalu membahas ini adalah kitabnya orang Yahudi, ini adalah kitabnya orang Yahudi. Tetapi perlu digarisbawahi bahwa sebelum ada Al-Quran, sebelum ada kitab Injil, ayat ini sudah ada jauh sebelum ada Yesus. Jadi Bang Zuma secara tidak langsung telah menghina, telah menginikan Taurat itu sendiri, telah mencela Taurat itu sendiri. Tetapi tidak apa-apa sih, santai aja, karena memang begitu. Kenapa kami tidak boleh memakai kitab Yahudi? Sebenarnya bagi kami membaca Al-Quran pun, membandingkan Al-Quran pun, menjadikan pedoman kami Al-Quran itu pun tidak masalah. Karena kenapa? Pedoman kami bukan munafik, bukan ini kitabnya Yahudi kita tidak bisa, tidak. Tetapi kami sebagai orang Kristen melihat apakah itu benar atau tidak. Itu adalah jiwa kami, bukan menginikan ini dari Arab, ini dari Yahudi, tidak. Tetapi perlu dilihat bahwa ini adalah kitabnya orang Yahudi. Jadi kalau dikatakan di sini dikasih rekayasa dari mana, Pak? Rekayasa dari mana? Ini ayatnya orang Yahudi juga sampai sekarang ini. Jadi ya sungguh kasihan sekali. Oke, terima kasih. Sesudah kesusahan jiwanya ia akan melihat terang. Jadi kami sebagai orang Kristen telah melihat terang itu. Dan kalau Bang Zuma katakan besok saya harus bertobat, terima kasih Bang Zuma buat doanya. Doakan saya terus. Mudah-mudahan saya percaya kepada keyakinan Anda. Karena saya suka didoakan. Karena kenapa? Kalau saya didoakan berarti orang tersebut mengasihi saya. Terima kasih Bang Zuma. Haleluya. Sebentar ya, sudah ya. Bang Juma silakan Bang Juma. Seperti orang ini lagi sakit. Ya. Jadi apa yang tertera di dalam ayat atau nomor ke-11 ini ya,
Jelas sekali katakan, sesudah kesusahan jiwanya ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu. Jadi kalau ini adalah Yesus, maka saudara Kristen harus mengakui bahwa Yesus itu adalah hamba Tuhan. Itu sudah cukup bagi kita untuk mematahkan argumen mereka yang selalu mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Ternyata Yesus ini dikatakan sebagai hamba Tuhan. Dan hambaku Yesus. Udah selesai. Berarti dia memang bukan Tuhan. Kalau ini dipaksakan untuk Yesus. Tapi sayangnya bukan untuk Yesus. Ya. Kenapa dikatakan ini bukan untuk Yesus? Karena jelas sekali dia katakan mati di antara pemberontak. Itu di data nomor 12 ya. Iya kan? Di dalam maut dikatakan bahwasanya di dalam maut ia menanggung. Apa di dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sejak kapan Yesus itu tampil sebagai pemberontak? Ini bukan untuk Yesus ini. Jelas sekali bukan untuk Yesus, tapi dipaksakan untuk Yesus. Mau tidak mau, karena sudah tidak ada lagi data di dalam kitabnya Yahudi yang mereka bisa jadikan sebagai acuan untuk mempersembahkan Yesus, darah Yesus. Bagaimana ceritanya? Ini hanya dipaksakan saja. Sementara dikatakan sesudah kesusahan jiwanya. Berarti kalau Yesus itu susah jiwanya, berarti dia tidak ikhlas. Harusnya dia bersuka cita demi untuk menebus dosa kalian. Tapi ini susah jiwanya. Ia akan melihat terang, padahal katanya dia terang itu sendiri. Kok dia masih melihat terang yang lain dan menjadi puas? Puas bagaimana Yesus itu? Puas seperti apa Yesus? Masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi engkau belum sanggup untuk menanggungnya. Puasnya di mana? Dan hambaku itu, loh, Yesus kok jadi hamba di sini? Berarti Yesus itu bukan Tuhan, karena Tuhan mustahil adalah hamba. Ini aja kalau orang berpikir sudah selesai di sini. Tapi ini Yesaya 53 dipaksakan demi untuk kesenangan Dewa Molok, agar nanti Dewa Moloknya itu tidak murka dengan diberikan anak manusia. Makanya ajaran Kristen itu tidak diajarkan kepada Yahudi, tapi diajarkan kepada penganut dewa-dewa yang acap kali mempersembahkan darah manusia kepada dewanya. Dan itu dianut oleh Romawi dan Yunani. Makanya Kristen lahirnya dari sana, bukan lahir dari Yahudi Kristen itu. Demikian Bang Handi. Bro, sekali lagi dikonfirmasi. Apakah kamu setuju Tuhan Yesus hambanya Tuhan Yahweh? Setuju atau tidak? Setuju, Jang. Setuju. Jadi Tuhanmu diperhamba oleh Tuhan Yahweh ya? Iya, begini, Bang. Ya, coba diulang dulu, nggak usah begini. Coba diulang. Tuhan Yesus hambanya Tuhan Yahweh. Saya mau rekam, diulang. Coba. Anda mau menjebak atau mau mendengar? Nah, ini kan terjelas di sini. Yesus itu hamba oleh Tuhan Yahweh. Bukan hamba, Yesus itu hamba, nabi, rasul.